Semua orang Indonesia pasti tahu tentang aplikasi chatting WhatsApp. Semua orang yang memiliki smartphone saat ini kemungkinan besar memiliki aplikasi itu. Karena selain mudah digunakan, aplikasi WhatsApp memiliki fungsi yang banyak sekali. Bisa untuk chatting, update status, kirim berbagai gambar dan dokumen. Selain itu juga bisa melakukan panggilan suara dan bahkan video call atau panggilan video. Teman-teman semua pasti penasaran, siapa sih pendiri WhatsApp? Pendiri WhatsApp adalah Jan Koum. Dia lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di daerah bernama Vastik di Ukraina, negara Eropa Timur. Dia adalah seorang yang tidak tamat kuliah atau DO. Saat itu terjadi gejolak politik di Ukraina dan meningkatnya anti-Yahudi. Keluarga Jan Koum tidak bisa hidup tenang karena mereka adalah keturunan Yahudi. Sehingga pada tahun 1990, karena tidak nyaman tinggal di Ukraina, Jan Koum dan keluarga memutuskan untuk tinggal di Amerika Serikat. Jan Koum merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Ia ingin mengubah nasib. Ia pun bersekolah. Kemampuan berbahasa Inggris membuatnya bisa mendapatkan salah satu sekolah di Amerika Serikat. Dari beberapa mata pelajaran di sekolah, ia paling tertarik dengan pelajaran program komputer. Selain belajar dari buku-buku, ia belajar komputer secara otodidak. Bahkan, ia bergabung dengan komunitas hacker agar kemampuannya dalam hal komputer semakin berkembang. Setelah lulus sekolah, Jan Koum masuk ke Universitas San Jose. Pada tahun 1997, ia bertemu dengan Brian Acton, seorang karyawan di perusahaan Yahoo yang kemudian menjadi teman terdekatnya. Brian Acton sangat terpukau dengan kemampuan Jan Koum dalam hal komputer. Ia pun menyarankan agar Jan Koum untuk mendaftarkan di perusahaan Yahoo. Tapi dia ragu bagaimana bisa ia terima di perusahaan besar seperti Yahoo, apalagi dia belum lulus kuliah. Tetapi saat ia mendaftar, ia mempraktekkan keahliannya dalam bidang komputer. Perusahaan sangat terkesan dengan kemampuannya dan ia pun diterima. Di Yahoo, Jan Koum bekerja sebagai teknis infrastruktur. Suatu ketika, server Yahoo mengalami kerusakan. Jan Koum yang saat itu masih berada di dalam kelas mengikuti kuliah, tiba-tiba ditelepon oleh salah satu seorang penting dari Yahoo. Ia marah-marah karena tahu Jan Koum masih kuliah. Ia pun meminta Jan Koum untuk segera ke kantor dan membantu memperbaiki server. Setelah kejadian itu, Jan Koum memutuskan untuk keluar dari kuliah dan dia fokus untuk bekerja. Pada tahun 2007, Jan Koum keluar dari perusahaan Yahoo. Setelah itu, ia bersama temannya Brian Acton melamar pekerjaan di Facebook. Namun mereka berdua ditolak untuk bekerja di Facebook. Hingga kemudian pada tahun 2009, saat perusahaan iPhone mengalami kemajuan yang pesat, Jan Koum melihat potensi yang besar pada perangkat seluler. Karena sebelumnya perangkat seluler hanya bisa melakukan telepon dan mengirim SMS. Tapi dengan iPhone, telepon seperti komputer dalam genggaman. Saat itu, Jan Koum membeli iPhone dan mempelajarinya. Ia tertarik pada kemampuan kumpulan kontak dan juga pada App Store. Lalu muncul ide untuk membuat sebuah aplikasi yang bernama WhatsApp. Jan Koum bersama Igor Selemenigor, seorang developer dari aplikasi iPhone, lalu menciptakan aplikasi itu. Dan pada bulan Februari 2019, Jan Koum mendirikan perusahaan yang bernama WhatsApp di California.
Semua orang mengetahui WhatsApp dan sangat terbantu sekali dengan aplikasi tersebut. Karena dengan aplikasi tersebut, orang bisa terhubung, saling memberi kabar, menyapa, mengirim foto, dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun 2011, aplikasi WhatsApp berhasil masuk dalam 20 besar aplikasi populer di App Store. Dan pada tahun 2014, John Kaum dan Brian Acton menjual aplikasi WhatsApp ke perusahaan Facebook.